terpercaya. Marak perang gunakan senjata mainan, polisi koordinasi dengan Pemda agar kasus tak terulang. Lagi, ribuan pemudik tinggalkan Makassar, Indonesia Timur jadi tujuan para pemudik. Halo, Anda menyaksikan Kompas Pagi di Kompas TV, independen, terpercaya. Selain 3 sorotan utama kami tadi, informasi lainnya juga akan kami hadirkan di Kompas Pagi edisi kali ini. Bersama saya Eki Muzakir, ini dia Kompas Pagi selengkapnya. Kita awali Kompas Pagi, saudara. Polisi menangkap seorang pria pelaku pencurian di sebuah travel umroh di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku merupakan ex-karyawan di travel umroh tersebut dan menggasak uang asing senilai lebih dari 100 juta rupiah. Tim Jatanras Polrestabes Makassar menangkap seorang pria berinisial FU di Jalan Nipa-Nipa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. FU ditangkap usai polisi lakukan penyelidikan terkait kasus pencurian di sebuah travel umroh di Kota Makassar. Pelaku yang merupakan karyawan di travel tersebut menggasak mata uang asing senilai lebih dari 100 juta rupiah. Pelaku melancarkan aksinya saat pemilik travel bepergian ke luar negeri dan menyimpan uang di berangkas kantor. Pencurian dilakukan secara bertahap dan digunakan untuk judi online. Si pelaku ini secara berturut-turut mengambil uang yang ada dalam berangkas majikannya. Ya, jadi berdasarkan keterangan korban bahwa pada saat korban hendak meninggalkan kantornya untuk pelaksanaan giat di luar kota, korban ini meninggalkan sejumlah uang tunai dalam pecahan dolar maupun rial di berangkas kantor. Nah, oleh pelaku yang bekerja sebagai salah satu staf di situ memanfaatkan situasi untuk mengambil daripada harta korban, itu berupa uang dolar. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini ditahan di Polrestabes Makassar untuk jalani proses hukum lebih lanjut. Arif Tirtana, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Puluhan pengendara terjaring razia saat Satlantas Polrestabes Makassar menggelar patroli. Patroli memang sengaja digelar usai banyaknya laporan aksi konvoi dan juga ugal-ugalan pengendara selama Ramadan. Maraknya aksi konvoi ugal-ugalan pengendara motor selama bulan Ramadan membuat Satlantas dan Sat Samapta Polrestabes Makassar menggelar patroli. Patroli pun menyisir sejumlah ruas jalan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Di Jalan Metro Tanjung Bunga, polisi menemukan banyak pelanggar lalu lintas. Sebagian bahkan nekat putar balik demi hindari razia petugas. Pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas ini diberi sanksi tilang dan kendaraannya dibawa ke Polrestabes Makassar. Ya, dimana kalau kita mendapatkan pelanggar lalu lintas, kita akan memberhentikan dan akan melakukan penindakan. Karena memang selama ini kita lihat bahwa banyak yang konvoi-konvoi itu tidak tertib. Mereka tidak menggunakan helm, kemudian mereka seolah-olah membawa kendaraan itu ugal-ugalan. Sehingga kami dari Satuan Lalu Lintas bekerjasama dengan Samapta serta rekan-rekan yang dari fungsi lain, kami melakukan penertiban supaya masyarakat pengguna jalan lain itu aman, nyaman. Rencananya patroli semacam ini akan terus dilakukan agar tak ada lagi aksi ugal-ugalan yang dapat membahayakan pengguna jalan. Arif Tirtana, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Fenomena perang senjata mainan dengan peluru jeli yang tren di kalangan anak muda di Kota Makassar mulai meresahkan. Selain mengganggu ketertiban, aktivitas tersebut juga beresiko memicu kecelakaan lalu lintas. Polisi yang berkoordinasi dengan pemerintah daerah telah keluarkan imbauan untuk tidak menggunakan senjata mainan di jalan raya.
Dari video amatir terlihat aksi saling tembak menggunakan senjata mainan dilakukan sekelompok remaja di tengah jalan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dari hiburan, permainan kini berkembang menjadi aksi yang meresahkan lantaran dilakukan di jalan raya atau ruang publik yang mengganggu pengguna jalan. Fenomena ini bahkan mulai menyebar ke sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Polisi dan pemerintah daerah menyerukan agar tidak menggunakan senjata mainan berpeluru jeli di jalan raya karena mengganggu ketertiban dan juga pengguna jalan. Pencegahan preventif dilakukan polisi dengan menggelar patroli di sejumlah titik yang kerap digunakan lakukan aksi perang senjata mainan di jalanan. Kapolresta ini juga sudah berkoordinasi dengan masing-masing kepala daerah. Dan kepala daerah sudah membuat imbauan untuk tidak menggunakan senjata yang membahayakan. Kemudian juga tidak melakukan kegiatan di jalan yang bisa mengganggu pengguna jalan. Nah tentu kalau memang ada korbannya itu kan beda lagi. Kalau ada korban mungkin akan kita periksa apakah itu memang kesengajaannya atau kelalaiannya. Tapi yang jelas seluruh Kapolres sudah berkoordinasi dengan para kepala daerah masing-masing untuk memberikan himbauan tidak menggunakan senjata yang membahayakan orang lain. Dan kalau di lokasi ada terjadi peperangan begitu dan tema-tema jadi apa yang berangkat dari polisi? Kita sudah melakukan patroli ya. Jadi semua Polres kemudian juga dari Polda kita melakukan patroli. Kalau memang itu ada indikasi itu maka akan segera kita bubarkan. Jadi kita mengambil tindakan pencegahan preemptif. Satgas Kementerian Energi dan juga Sumber Daya Mineral lakukan inspeksi mendadak ke PLN Unit Induk Distribusi Sulsel Rabar di Kota Makassar. Sidak ini untuk memastikan pasokan listrik aman selama Ramadan hingga Lebaran Idul Fitri mendatang. Tim Satgas Ramadan dan Idul Fitri Kementerian ESDM melakukan sidak ke kantor PLN UID Sulsel Rabar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kunjungan ini mengecek kesiapan PLN menjaga pasokan listrik jelang Lebaran. Selama Ramadan, kebutuhan listrik umumnya alami peningkatan. Namun sejauh ini dari hasil pengecekan, pasokan listrik di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat hingga Sulawesi Tenggara dipastikan dalam kondisi aman dan memiliki cadangan listrik yang cukup. Jangan sampai terjadi kekurangan listrik. Tapi alhamdulillah tadi kami diskusi lihat data kondisi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat ini Tenggara juga aman, ya. Karena itu yang baru terintegrasi dengan sini dan malah lebih dari cukup punya cadangan yang bagus. Selain ketersediaan listrik, tim Satgas ESDM juga lakukan sidak ke SPBU di Kota Makassar. Sidak untuk memastikan ketersediaan serta kurasi takaran BBM. Sidak digelar di SPBU Ratulangi, Kota Makassar. Dalam sidak kali ini, Kementerian ESDM memastikan tidak ada kenaikan harga BBM dan stok BBM dipastikan tetap aman. Kami dari tim Satgas Ramadan Idul Fitri dari ESDM datang ke Kota Makassar ini untuk melihat ketersediaan tentunya BBM, juga nanti listrik dan LPG, ya, supaya meyakinkan bahwa untuk menghadapi Idul Fitri di mana arus mudik juga menuju wisata sangat tinggi, kemudian ibu-ibu juga di rumah masak berbagai keperluan, butuh LPG bisa mencukupi. Ya, tadi udah kita cek ketersediaan LPG, BBM cukup. Jadi ini kan bisa kita lihat tidak ada antrian ya di sini ya. Jadi dengan harga yang tidak naik. Ya. Jadi kami harapkan dengan ini pihak Pertamina pun menyiapkan diri lebih baik dan kemudian konsumen pun merasa aman. Kepastian ini diharapkan dapat memberikan rasa tenang bagi masyarakat, khususnya yang akan melakukan perjalanan mudik. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Ke informasi selanjutnya, saudara, ratusan warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan menggelar aksi solidaritas bela Palestina dan juga Iran. Mereka mendesak pemerintah untuk keluar dari Board of Peace.
Dengan menggelar long march atau berjalan kaki, ratusan warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini memperingati Hari Internasional Al-Quds. Hari Internasional Al-Quds ini diperingati setiap hari Jumat terakhir Ramadan untuk menunjukkan solidaritas terhadap Palestina dan menentang pendudukan Israel di Yerusalem. Dalam aksinya, mereka juga mendesak pemerintah Indonesia untuk meninjau ulang atau keluar dari Board of Peace. Selalu hadir di Monumen Mandala ini. Tempat terakhir yang kita sayangkan, pemerintah kita, presiden kita bergabung di BOP, di Board of Peace, di mana pimpinan atau inisiator Board of Peace Donald Trump, presiden Amerika, adalah yang memulai perang. Ini sangat kontradiksi. Makanya kami mendesak, Poros Al-Quds Makassar mendesak presiden untuk meninjau ulang dan keluar dari BOP tersebut. Kompas Pagi masih akan kembali dengan informasi lainnya, diantaranya arus mudik. Ribuan pemudik kembali berangkat dari Pelabuhan Soekarno-Hatta di Kota Makassar. Kompas Pagi segera kembali. Sebuah penelusuran jurnalis. Gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya, tidak hanya di bagian dalam, kemudian akan disampaikan polisi lepaskan. Tampaknya suasana sudah tidak kondusif. Investigasi untuk mencari bukti. Tapi yang harus dibuktikan adalah lokasinya. Anda berani menunjukkan kemudian hak angket ini akan berujung pada pemakzulan. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Seorang pengendara ojek online terluka parah. Usai motor yang melintasi jalan berlubang di Jakarta, longsor membuat 6 titik di Jalan Trans Papua putus total. Menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Di Singapura menyebut sopir penabrak sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan duka cita mendalam atas meninggalnya siswa sekolah kejuruan yang mengalami kecelakaan. Kompas Pagi setiap hari pukul 4:30 pagi live di Kompas TV. Zamannya sekarang perilaku korup ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan dirinya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik ya? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Polemik utang kereta cepat Jakarta-Bandung Wush masih bergulir. Presiden Prabowo bahkan menyebut akan bertanggung jawab. Serap berita dan informasi terpilih. Dari tragedi ledakan di SMA N72 di lingkungan pendidikan, evakuasi seorang warga lansia yang terjebak banjir. Temukan fakta di baliknya langsung dari narasumber teruji. Ikuti Kompas Malam setiap hari pada jam-jam berikut live di Kompas TV. Aturannya atau regulasinya sudah ada belum? Ini WNA boleh masuk, tapi tidak duduk dalam manajemen pengambil keputusan. Lugas beradu pendapat. Drifting ini sebetulnya kan melanggar hukum. Pasti ada mafia di baliknya kan? Yang membackingi kalau gitu siapa? Ya ada teman-teman di pemerintah. Perspektif bisnis dan kebijakan. Industri kita kan 200 triliun sekian. Ini dianggap sebagai ancaman atau peluang sebetulnya? Peluang buat siapa ini? Simak Business Talk Selasa pukul 10 malam di Kompas TV. Tertinggal berita terkini? Jangan khawatir, karena kami sudah merangkum semuanya. Kita jumpa lagi di Kilas Kompas. Untuk Anda. Sejumlah informasi lainnya juga tentu saja sudah kami siapkan. Pastikan Anda dapatkan informasi yang berkualitas dan terpercaya. Saudara, Israel juga menyerang gedung permukiman di sebelah barat kota Gaza. Dalam Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Kekhawatiran saya itu ada banyak, yang kayak mafia bola. Peristiwa yang paling menjadi perhatian publik, layak dibahas dalam durasi waktu istimewa. Fakta demi fakta yang mengiringi berita terkini harus dipaparkan detail dan komprehensif. Nih penambang ilegal, lihat di desa saya, hancur bakau saya. Reportase lebih lengkap dan tajam hanya bisa Anda dapatkan di sini. Simak penelusuran jurnalis Kompas TV. 60 menit special report. Setiap minggu, pukul 6 petang di Kompas TV.
Masih bersama kami di Kompas Pagi, kita lanjutkan ke informasi lainnya, Saudara. Ribuan pemudik kembali berangkat dari Pelabuhan Soekarno-Hatta di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pemudik berangkat menggunakan 2 kapal. 2 kapal yang berangkat masing-masing KM Bukit Siguntang, tujuan Parepare membawa hampir 600 penumpang, dan KM Tilong Kabila, tujuan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, membawa hampir 1.300 penumpang. Pihak Pelni Cabang Makassar memperkirakan puncak arus mudik di Pelabuhan Soekarno-Hatta akan terjadi pada 3 hari jelang Lebaran. Meski begitu, pihaknya mencatat adanya peningkatan penumpang tertinggi pada Rabu 11 Maret lalu, di mana ada 5 kapal berangkat dengan jumlah penumpang seluruhnya mencapai 3.000 orang. Kalau kami masih memprediksi bahwa puncak arus mudik itu di sekitar -3, tapi ngelihat dari situasi kemarin itu di tanggal 11 ada 5 kapal yang bersandar, dan itulah puncak arus mudik yang kami data yang tertinggi, dan termasuk hari kemarin dan hari ini. Inilah dari perjalanan untuk menuju puncak untuk angkutan Lebaran. Kemarin sampai berapa Pak penumpangnya yang puncak itu? Kalau kemarin itu kita sampai 3.000-an penumpang. ASDP Kota Ambon, Maluku memprediksi puncak arus mudik Lebaran di wilayah Maluku diperkirakan terjadi pada 17 hingga 18 Maret mendatang. ASDP Ambon pun menyiapkan 1 kapal untuk bisa beroperasi selama 24 jam. ASDP Ambon menyiagakan KMP Terumbuk khusus untuk beroperasi 24 jam selama puncak mudik Lebaran 2026. Kapal ini akan mendukung 6 kapal lain menghadapi puncak arus mudik tahun ini. Puncak arus mudik Lebaran di pelabuhan penyeberangan antar pulau diperkirakan terjadi 17 hingga 18 Maret mendatang dengan kenaikan penumpang capai 5% dibandingkan Lebaran tahun lalu. Realisasi trip yaitu 13 trip, kami tingkatkan bisa 17 trip. Kapal yang beroperasi di sini tetap kami pertahankan 5 kapal. Dengan skema 5 kapal jalan, ada 1 kapal yang off, jadi total kapal itu harus 6. Toh, apabila Tanjung Poko belum siap juga masuk, kami tetap lakukan pola 5 kapal. Tingginya mobilitas penumpang membuat kebijakan waktu bongkar muat akan dipercepat agar tidak terjadi penumpukan penumpang pejalan kaki maupun kendaraan di sejumlah pelabuhan di Maluku. Tim Liputan Kompas TV Maluku Tengah, Maluku. Apel pembukaan posko angkutan Lebaran dilakukan kantor Kesyah Bandaran dan juga otoritas pelabuhan utama Makassar jelang mudik Lebaran. Secara nasional, pemudik yang menggunakan jalur laut diprediksi akan naik 7%. Apel kesiapan petugas dalam melayani masyarakat saat arus mudik dan arus balik pada Lebaran tahun 2026 ini digelar di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Apel pembukaan posko diikuti oleh Polindo, TNI, Polri, Imigrasi, dan juga karantina. Petugas juga akan memastikan calon penumpang atau masyarakat merasa aman dari tindakan kriminal di kawasan pelabuhan. Posko angkutan Lebaran mulai 13 Maret hingga arus balik nanti. Calon pemudik juga diimbau membeli tiket di loket resmi di Pelni atau melalui online. Jumlah pemudik tahun ini diprediksi meningkat 7% dibandingkan tahun 2025 lalu. Ini apel gabungan terkait dengan semua stakeholder yang berkaitan dengan keberangkatan teman-teman atau keluarga kita yang mudik ke kampung. Dengan adanya ini mudah-mudahan kenyamanan dan keselamatan para pemudik atau keluarga kita akan terjamin keselamatan dan keamanannya. Kesiapan pelabuhan sini seperti apa? Kesiapan pelabuhannya jauh-jauh hari kami sudah melakukan inspeksi dan ada perbaikan-perbaikan oleh Pelindo, dan kami sudah sarankan semua rekomendasi kami sudah dilaksanakan dengan baik. Ya mudah-mudahan dengan adanya perbaikan-perbaikan itu semua masyarakat yang menggunakan pelabuhan ini nyaman dan selamat nantinya. Gabungan yang dilibatkan Pak? Banyak instansi, semua instansi baik TNI, Polri, Pelindo, banyak instansi karantin, imigrasi yang berkaitan dengan pelabuhan semua kita undang dan mudah-mudahan semuanya hadir dengan penuh di saat pagi ini. Puncak arus sendiri nanti tanggal 11 diperkirakan dan 11, 19 dan 27 nantinya. BPJS Kesehatan membuka posko kesehatan gratis bagi pemudik di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar.
Posko kesehatan ini dibuka 24 jam selama arus mudik Lebaran. Di posko kesehatan ini, pemudik bisa memeriksakan kesehatan secara gratis. Selain tenaga kesehatan, di posko kesehatan mudik ini juga disediakan kursi pijat gratis bagi para pemudik. Ada layanan kesehatan, ada termasuk sampai dengan buka puasa, itu kita juga memberikan, ada layanan administrasi. Terkadang peserta BPJS juga tidak tahu bahwa status pesertaannya berubah, gitu. Jadi mungkin dengan adanya posko ini juga bisa memastikan, karena dengan pesertaan yang aktif, layanannya sudah pasti layanan kesehatannya bisa dimanfaatkan di berbagai tempat, termasuk ketika melakukan mudik di daerah tujuan. Nah, mudah-mudahan dengan kehadiran posko mudik ini bisa mengantisipasi para pemudik untuk memeriksakan kesehatannya, tetapi saya tadi mengatakan dan mengingatkan kepada petugas pelayanan kesehatan saat memeriksakan kesehatan kepada pemudiknya juga tolong diingatkan pembayaran iuran BPJS-nya. Mudik jadi harapan warga kala Lebaran tiba. Namun tak semua warga punya biaya yang cukup untuk mudik Lebaran. Sebagian dari mereka pun berburu tiket mudik gratis demi tekan pengeluaran jelang Lebaran. Berburu tiket mudik gratis. Ya, ini yang dilakukan sebagian warga. Hal ini bukan tanpa alasan. Mudik gratis bisa jadi penolong untuk menekan angka pengeluaran jelang Lebaran tiba. Tak heran pendaftaran mudik gratis tak pernah sepi. Di Makassar, Sulawesi Selatan misalnya, sebagian warga bahkan mulai berburu tiket mudik gratis jauh-jauh hari sebelumnya. Saya selama bertahun-tahun tunggu untuk pulang mudik gratis ini. Jadi saya datang ke sini untuk mencari tahu bagaimana proses mudik gratis di Pegadaian ini. Kita rencana mudik kemana? Jadi saya kebetulan tinggal di Palopo dan rute mudik gratisnya juga ada di Palopo juga. Di Makassar sendiri kita sebagai apa? Kerja, kuliah atau apa? Saya sebagai mahasiswa. Mudik gratis banyak disediakan baik swasta maupun pemerintah. Ini merupakan bagian dari upaya meringankan beban warga demi bisa bertemu keluarga mereka di kampung halaman. Kalau rutenya kami Yesus Pegadaian itu ada 9 rute, itu ada Sorowako, ada tujuan Mangkutana, tujuan Malili, tujuan Masamba, tujuan Palopo, tujuan Mamuju, tujuan Selayar. Nah, untuk kotanya sendiri kami di sini sampai saat ini kotanya di 250 dan alhamdulillah kami sudah memenuhi kota tersebut di angka 252 peserta mudik. Mudik gratis jadi alternatif sekaligus asa jelang Lebaran. Ongkos mudik yang kadang besar membuat mudik gratis jadi penyelamat. Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Polsek Tamalan Rea membuka layanan penitipan kendaraan bermotor gratis di kantor polisi bagi warga yang lakukan mudik Lebaran. Layanan penitipan ini untuk memberikan rasa aman pada warga yang meninggalkan rumah dalam waktu cukup lama. Penitipan sepeda motor maupun mobil dapat dilakukan di halaman Mapolsek Tamalan Rea selama masa mudik Lebaran. Penitipan tidak dipungut biaya alias gratis dan dijaga selama 24 jam. Masyarakat hanya membawa kendaraan ke kantor polisi dan mengisi formulir data kendaraan. Layanan penitipan kendaraan disiapkan agar masyarakat merasa aman saat mudik. Bahwa Polsek Tamalan Rea telah membuka layanan titipan motor gratis untuk bagi warga yang akan mudik. Demikian, jadi kurang lebih sampai dengan 200 motor bisa ditampung oleh Polsek untuk kita titip agar mudik nanti bisa tenang dan juga kendaraannya tetap aman. Selain daripada itu, kita juga menghimbau kepada warga yang akan mudik tetap melaporkan diri di Polsek agar kita dapat mempetakan rumah-rumah yang ditinggalkan kosong dan bisa menjadi sasaran patroli bagi personil yang kami jadwalkan melalui rute-rute yang rumah-rumah yang kosong tersebut. Masyarakat juga diimbau untuk melapor ke aparat setempat jika berencana meninggalkan rumah dalam keadaan kosong. Langkah ini dilakukan agar petugas dapat meningkatkan patroli di kawasan permukiman warga yang ditinggal mudik. Program ini merupakan komitmen Polri dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat,
khususnya selama musim mudik. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Kompas Pagi masih akan kembali dengan informasi lainnya, diantaranya tekan inflasi. Pemerintah Kota Makassar menggelar pasar murah di sejumlah titik di Kelurahan jelang Idul Fitri. Kompas Pagi segera kembali. Sebuah penelusuran jurnalis Gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya tidak hanya di bagian dalam, kemudian akan disampaikan. Polisi lepaskan. Tampaknya suasana sudah tidak kondusif. investigasi untuk mencari bukti. Tapi yang harus dibuktikan adalah lokasinya. Anda berani menilai kemudian hak angket ini akan berujung pada pemakzulan. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Seorang pengendara ojek online terluka parah. Usai motor yang melintasi jalan berlubang di Jakarta, longsor membuat 6 titik di Jalan Trans Papua putus total. Menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Singapura menyebut sopir penabrak sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan duka cita mendalam atas meninggalnya siswa sekolah kejuruan yang mengalami kecelakaan. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan detailnya. Gaji tidak naik ya. Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar, setiap Jumat pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Polemik utang kereta cepat Jakarta-Bandung Wush masih bergulir. Presiden Prabowo bahkan menyebut akan bertanggung jawab. Serap berita dan informasi terpilih. Dari tragedi ledakan di SMA N72, di lingkungan pendidikan evakuasi seorang warga lansia yang terjebak banjir. Temukan fakta di baliknya langsung dari narasumber teruji. Ikuti Kompas Malam setiap hari pada jam-jam berikut, live di Kompas TV. Aturannya atau regulasinya sudah ada belum? Ini WNA boleh masuk, tapi tidak duduk dalam manajemen pengambil keputusan. Lugas beradu pendapat. Drifting ini sebetulnya kan melanggar hukum. Pasti ada mafia di baliknya kan? Yang membackingi kalau gitu siapa? Ya ada teman-teman di pemerintah. Perspektif bisnis dan kebijakan. Industri kita kan 200 triliun sekian. Ini dianggap sebagai ancaman atau peluang sebetulnya? Peluang buat siapa ini? Simak Business Talk, Selasa pukul 10 malam di Kompas TV. Tertinggal berita terkini? Jangan khawatir, karena kami sudah merangkum semuanya Kita jumpa lagi di Kilas Kompas. untuk Anda. Sejumlah informasi lainnya juga tentu saja sudah kami siapkan. Pastikan Anda dapatkan informasi yang berkualitas dan terpercaya. Saudara, Israel juga menyerang gedung permukiman di sebelah barat kota Gaza. Dalam Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Kekhawatiran saya itu ada banyak, yang kayak mafia bola. Peristiwa yang paling menjadi perhatian publik, layak dibahas dalam durasi waktu istimewa. Fakta demi fakta yang mengiringi berita terkini harus dipaparkan detail dan komprehensif. Ini penambang ilegal, lihat di desa saya, hancur bakau saya. Reportase lebih lengkap dan tajam hanya bisa Anda dapatkan di sini. Simak penelusuran jurnalis Kompas TV. 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Masih bersama saya Eki Muzakir, kita lanjutkan ke informasi lainnya di Kompas Pagi, saudara. Pemerintah Kota Makassar menggelar pasar murah di sejumlah titik di Kelurahan jelang Lebaran. Program ini digelar untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Warga di Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar rela antre untuk mendapatkan sembako di pasar murah yang digelar pemerintah Kota Makassar. Program pasar murah digelar setiap hari di 9 titik di sejumlah kelurahan di Kota Makassar hingga sehari jelang Idul Fitri. Pemerintah sangat membantu warga-warga yang seperti kami
dengan meringankan beban karena ini memang murah sekali anunya nih biaya pengadaannya. Jadi kami sangat terbantu dengan adanya ini ya anu. Rencana kita beli apa? Beras, minyak, kebutuhan pokok karena terjangkau tahu harganya. Bahan pokok yang dijual di pasar murah diantaranya beras 5 kg seharga Rp57.000, telur perak seharga Rp56.000, gula 1 kg seharga Rp17.500, serta minyak goreng 1 liter seharga Rp15.000. Jadi kalau kita melihat ada beberapa memang harga yang di bawah daripada harga pasaran. Alhamdulillah semua kita bisa melihat bagaimana antusias masyarakat, khususnya warga Kelurahan Mariso di dalam pelaksanaan gerakan pangan murah ini, dan serasa apa yang telah kita lihat sama-sama di belakang ini. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan jelang Lebaran, serta menjaga daya beli dan menekan potensi kenaikan harga di Kota Makassar. Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Wali Kota Makassar menggelar sidak ketersediaan dan juga harga bahan pangan di pasar tradisional Kota Makassar. Sidak dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok dan juga harga bahan pangan aman jelang Lebaran. Sidak stok dan juga harga bahan pangan digelar Wali Kota Makassar di 2 lokasi masing-masing di pasar tradisional Pak Bambaeng dan juga supermarket di salah satu mal di Kota Makassar. Sidak dilakukan untuk memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan menjelang Lebaran dengan harga yang tetap stabil dan pasokan yang mencukupi. Tadi ada beberapa yang memang mengalami kenaikan, tapi masih dalam tahap wajar kenaikannya, seperti ayam masih relatif normal. Yang memang kenaikannya relatif tinggi cabai, ya, cabai merah sama yang besar juga. Tapi ini kita melihat kondisi yang ada di pasar ini memang sepertinya agak slow, karena di H-8 ini, H-7 kondisi pasar masih tidak penuh sesak gitu. Nah, ada beberapa yang terkontrol oleh komoditi yang terkontrol oleh pemerintah, semuanya jalan sangat bagus. Cuman ada beberapa juga yang tadi mengalami penurunan seperti kelapa. Tadi kita tanya kenapa kelapa turun, karena adanya kebijakan larangan untuk ekspor sehingga mengakibatkan harga kelapa itu turun. Dari hasil sidak, sebagian besar harga bahan pangan masih berada dalam kondisi relatif stabil, meskipun ada beberapa yang alami kenaikan. Bahan pangan yang naik dinilai masih dalam taraf yang wajar. Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Perbankan di Sulsel konsisten tumbuh positif di awal tahun 2026 di tengah gejolak ekonomi global. Otoritas Jasa Keuangan mencatat dana pihak ketiga atau DPK perbankan capai Rp145 triliun. Perbankan tercatat tumbuh positif dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Salah satu indikatornya meningkatnya total aset dana pihak ketiga atau DPK serta penyaluran kredit perbankan. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Mukhlasin, bilang kondisi perbankan di Sulsel tetap stabil dan mampu menjaga fungsi intermediasi dengan baik. Berdasarkan data OJK, total aset perbankan di Sulawesi Selatan pada Januari 2026 tercatat sebesar Rp212,19 triliun, meningkat 5,90% secara tahunan jika dibandingkan tahun 2025 lalu yang mencapai Rp200,37 triliun. Sementara dana pihak ketiga atau DPK yang dihimpun perbankan mencapai Rp145,27 triliun, tumbuh 7,83% dibandingkan Januari 2025 lalu sebesar Rp134,73 triliun. Di awal-awal tahun ini kita melihat kembali nanti pertumbuhan seperti apa dari gerak ke industri dan juga perekonomian di Sulawesi Selatan. Selanjutnya kita ada banyak kegiatan yang tadi disampaikan, bagaimana kita akan melakukan banyak
kegiatan-kegiatan untuk edukasi kepada masyarakat dan juga untuk kegiatan kita di OJK juga akan mengembangkan ekonomi daerah dan tahun ini kita akan memilih kakao. Tingkat intermediasi perbankan di Sulawesi Selatan tergolong tinggi, terlihat dari rasio loan to deposit ratio atau LDR yang mencapai 119,11%. Meski demikian, kualitas kredit tetap terjaga dengan baik. Rasio non-performing loan atau NPL tercatat berada di level 3,76% atau masih dalam batas aman. Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Jelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, pesanan kue kering di Merauke mulai meningkat. Pelaku usaha kue kering rumahan bahkan mulai menerima pesanan sejak awal Ramadan. Tradisi menyajikan kue kering saat Lebaran hingga permintaan kue kering di Merauke meningkat. Pelaku usaha rumahan mulai kebanjiran pesanan. Salah satu pemilik usaha kue kering rumahan, Era Damopoli, bilang mulai menerima pesanan kue kering di minggu pertama Ramadan. Terdapat 30 varian kue kering yang diproduksi sesuai dengan permintaan pelanggan. Beberapa jenis yang paling diminati diantaranya nastar dan juga kue tulip yang menjadi salah satu produk andalan. Harga kue kering yang dijual mulai dari Rp125.000 hingga Rp500.000 tergantung ukuran dan juga jenis kue. Pemesan itu mereka sudah dari puasa pertama, minggu pertama puasa mereka sudah mulai pesan. Kalau untuk variannya tuh kalau saya tuh sebenarnya kalau ngikutin mau itu hampir 30-an varian, tapi saya cuman produksi sesuai permintaan pelanggan. Yang paling laris jelas tuh nastaran. Terus kalau biasa bestsellerku yang di Aldis Cookies tuh dari awal, dari Merauke tuh bukan saya bilang sombong atau apa, itu pertama kali kayaknya saya yang namanya kue tulip itu seperti katanya kue, banyak sih yang bilang kue korek api. Selain melayani pembelian di Merauke, kue kering produksi usaha rumahan ini juga dipasarkan ke sejumlah daerah di Papua melalui para reseller seperti Okaba, Tanah Merah, Fak-Fak hingga Jayapura. Katlen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Masih dari Merauke, saudara, bulan Ramadan jadi momen untuk beramal. Ini yang dimanfaatkan seorang anggota Polri di Merauke, Papua Selatan. Dirinya berbagi sahur gratis pada warga selama Ramadan sekaligus memberikan pesan Kamtibnas. Aibda Jasman Tristanto tengah sibuk menyiapkan sejumlah menu makanan. Ini bukan untuk makan malam, tapi menu sahur untuk warga sekitar. Babin Kamtibmas yang bertugas di Polres Merauke, Papua Selatan ini memang gemar berbagi selama bulan suci. Warung kopi miliknya pun disulap jadi tempat sahur bersama. Menu yang disajikan beragam dan warga bisa menikmati sahur gratis sejak pukul 3 dini hari hingga waktu imsak tiba. Adapun untuk menunya variatif, kami di sini mengusung tema menu rumahan, yang mana rumah kopi warung ini memberikan kenyamanan untuk teman-teman yang sahur, yang jauh dari rumah bisa merasakan nikmatnya makan sahur di RKD Kopi Merauke. Untuk menunya sendiri bervariatif, ada soto ayam, ada ayam semur, sop, dan juga bahkan tempe mendoan. Ide sahur gratis ini muncul sebagai ikhtiar bagi Aibda Jasman untuk beramal. Tak hanya warga muslim, non-muslim yang ingin menikmati sahur bersama juga dipersilahkan untuk mampir. Kalau untuk warganya sendiri atau jamaah yang datang ataupun kaum muslimin yang datang itu bervariatif, jadi tidak hanya kaum muslimin saja, namun ada beberapa teman-teman yang nonis juga yang ikut hadir, ikut makan sahur, kami pun persilakan karena prinsipnya kami ingin membagi kebahagiaan selama bulan Ramadan ini. Selain berbagi, Aibda Jasman juga tak ketinggalan memberikan pesan-pesan Kamtibmas pada warga di sela-sela waktu sahur. Aibda Jasman beramal tanpa meninggalkan tugas utamanya sebagai anggota Polri. Syarif Jimar, Kompas TV Merauke, Papua Selatan.
Selepas jeda, informasi dari dunia olahraga kami hadirkan, diantaranya ada Arsenal yang nyaman di puncak klasemen Liga Primer Inggris menjauh dari kejaran Manchester City. Kompas Pagi segera kembali. Sebuah penelusuran jurnalis. Gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya, tidak hanya di bagian dalam, kemudian akan disampaikan polisi lepaskan. Nampaknya suasana sudah tidak kondusif. Investigasi untuk mencari bukti. Tapi yang harus dibuktikan adalah lokasinya. Anda berani menilai kemudian hak angket ini akan berujung pada pemakzulan. Dito Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Seorang pengendara ojek online terluka parah. Usai motor yang melintasi jalan berlubang di Jakarta, longsor membuat 6 titik di Jalan Trans Papua putus total. Menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Di Singapura menyebut sopir penabrak sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan duka cita mendalam atas meninggalnya siswa sekolah kejuruan yang mengalami kecelakaan. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Zamannya sekarang perilaku korup ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan dirinya. Saya terpojok Prabowo. Gaji tidak naik ya? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Polemik utang kereta cepat Jakarta-Bandung Wush masih bergulir. Presiden Prabowo bahkan menyebut akan bertanggung jawab. Serap berita dan informasi terpilih. Dari tragedi ledakan di SMA N72, di lingkungan pendidikan evakuasi seorang warga lansia yang terjebak banjir. Temukan fakta di baliknya langsung dari narasumber teruji. Ikuti Kompas Malam setiap hari pada jam-jam berikut, live di Kompas TV. Aturannya atau regulasinya sudah ada belum? Ini WNA boleh masuk, tapi tidak duduk dalam manajemen pengambil keputusan. Lugas beradu pendapat. Drifting ini sebetulnya melanggar hukum. Pasti ada mafia di baliknya kan? Yang membackingi kalau gitu siapa? Ya ada teman-teman di pemerintah. Perspektif bisnis dan kebijakan. Industri kita kan 200 triliun sekian. Ini dianggap sebagai ancaman atau peluang sebetulnya? Peluang buat siapa ini? Simak Business Talk, Selasa pukul 10 malam di Kompas TV. Tertinggal berita terkini? Jangan khawatir, karena kami sudah merangkum semuanya. Kita jumpa lagi di Kilas Kompas. Untuk Anda. Sejumlah informasi lainnya juga tentu saja sudah kami siapkan. Pastikan Anda dapatkan informasi yang berkualitas dan terpercaya. Saudara, Israel juga menyerang gedung permukiman di sebelah barat kota Gaza. Dalam Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Kekhawatiran saya itu ada banyak, yang kayak mafia bola. Peristiwa yang paling menjadi perhatian publik, layak dibahas dalam durasi waktu istimewa. Fakta demi fakta yang mengiringi berita terkini harus dipaparkan detail dan komprehensif. Ini penambang ilegal, lihat di desa saya, hancur bakau saya. Reportase lebih lengkap dan tajam hanya bisa Anda dapatkan di sini. Simak penelusuran jurnalis Kompas TV. 60 menit special report. Setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Terima kasih masih bersama kami di Kompas Pagi. Kita lanjutkan ke informasi lainnya. Mudik jadi harapan warga kala Lebaran tiba. Namun tak semua warga punya biaya yang cukup untuk mudik Lebaran. Sebagian dari mereka pun berburu tiket mudik gratis demi tekan pengeluaran jelang Lebaran. Berburu tiket mudik gratis. Ya, ini yang dilakukan sebagian warga. Hal ini bukan tanpa alasan. Mudik gratis bisa jadi penolong untuk menekan angka pengeluaran jelang Lebaran tiba. Tak heran pendaftaran mudik gratis tak pernah sepi. Di Makassar, Sulawesi Selatan misalnya, sebagian warga bahkan mulai berburu tiket mudik gratis jauh-jauh hari sebelumnya. Saya selama bertahun-tahun tunggu untuk pulang mudik gratis ini.
Jadi saya datang ke sini untuk mencari tahu bagaimana proses mudik gratis di Pegadaian ini. Kita rencana mudik kemana? Jadi saya kebetulan tinggal di Palopo dan rute mudik gratisnya juga ada di Palopo juga. Di Makassar sendiri kita sebagai apa? Kerja, kuliah atau apa? Saya sebagai mahasiswa. Mudik gratis banyak disediakan baik swasta maupun pemerintah. Ini merupakan bagian dari upaya meringankan beban warga demi bisa bertemu keluarga mereka di kampung halaman. Kalau rutenya kami Yesus Pegadaian itu ada 9 rute, itu ada Sorowako, ada tujuan Mangkutana, tujuan Malili, tujuan Masamba, tujuan Palopo, tujuan Mamuju, tujuan Selayar. Nah, untuk kotanya sendiri kami di sini sampai saat ini kotanya di 250 dan alhamdulillah kami sudah memenuhi kota tersebut di angka 252 peserta mudik. Mudik gratis jadi alternatif sekaligus asa jelang Lebaran. Ongkos mudik yang kadang besar membuat mudik gratis jadi penyelamat. Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Ribuan pemudik kembali berangkat dari Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, Sulawesi Selatan. Pemudik berangkat menggunakan 2 kapal. 2 kapal yang berangkat masing-masing KM Bukit Siguntang, tujuan Parepare membawa hampir 600 penumpang, dan KM Tilong Kabila, tujuan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, membawa hampir 1.300 penumpang. Pihak Pelni Cabang Makassar memperkirakan puncak arus mudik di Pelabuhan Soekarno-Hatta akan terjadi pada 3 hari jelang Lebaran. Meski begitu, pihaknya mencatat adanya peningkatan penumpang tertinggi pada Rabu 11 Maret lalu, di mana ada 5 kapal berangkat dengan jumlah penumpang seluruhnya mencapai 3.000 orang. Kalau kami masih memprediksi bahwa puncak arus mudik itu di sekitar -3, tapi ngelihat dari situasi kemarin itu di tanggal 11 ada 5 kapal yang bersandar. Dan itulah puncak arus mudik yang kami data yang tertinggi dan termasuk hari kemarin dan hari ini. Inilah dari perjalanan untuk menuju puncak untuk angkutan Lebaran. Kemarin sampai berapa penumpang yang puncak itu? Kalau kemarin itu kita sampai 3.000-an penumpang. Satgas Kementerian Energi dan juga Sumber Daya Mineral lakukan inspeksi mendadak ke PLN Unit Induk Distribusi Sulselarabar di Kota Makassar. Sidak ini untuk memastikan pasokan listrik aman selama Ramadan hingga Lebaran Idul Fitri mendatang. Tim Satgas Ramadan dan Idul Fitri Kementerian ESDM melakukan sidak ke kantor PLN UID Sulselarabar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kunjungan ini mengecek kesiapan PLN menjaga pasokan listrik jelang Lebaran. Selama Ramadan, kebutuhan listrik umumnya alami peningkatan. Namun sejauh ini dari hasil pengecekan, pasokan listrik di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat hingga Sulawesi Tenggara dipastikan dalam kondisi aman dan memiliki cadangan listrik yang cukup. Jangan sampai terjadi kekurangan listrik. Tapi alhamdulillah tadi kami diskusi lihat data kondisi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat ini Tenggara juga aman, ya. Karena itu yang baru terintegrasi dengan sini dan malah lebih dari cukup punya cadangan yang bagus. Selain ketersediaan listrik, tim Satgas ESDM juga lakukan sidak ke SPBU di Kota Makassar. Sidak untuk memastikan ketersediaan serta kurasi takaran BBM. Sidak digelar di SPBU Ratulangi, Kota Makassar. Dalam sidak kali ini, Kementerian ESDM memastikan tidak ada kenaikan harga BBM dan stok BBM dipastikan tetap aman. Kami dari tim Satgas Ramadan Idul Fitri dari ESDM datang ke Kota Makassar ini untuk melihat ketersediaan tentunya BBM, juga nanti listrik dan LPG, ya, supaya meyakinkan bahwa untuk menghadapi Idul Fitri di mana arus mudik juga menuju wisata sangat tinggi, kemudian ibu-ibu juga di rumah masak berbagai keperluan, butuh LPG bisa mencukupi
Ya, tadi udah kita cek ketersediaan LPG, BBM cukup. Jadi ini kan bisa kita lihat tidak ada antrian ya di sini ya. Jadi dengan harga yang tidak naik. Ya. Jadi kami harapkan dengan ini pihak Pertamina Patraniaga pun menyiapkan diri lebih baik dan kemudian konsumen pun merasa aman. Kepastian ini diharapkan dapat memberikan rasa tenang bagi masyarakat, khususnya yang akan melakukan perjalanan mudik. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Fenomena perang senjata mainan dengan peluru jeli yang tren di kalangan anak muda di Makassar mulai meresahkan. Selain mengganggu ketertiban, aktivitas tersebut juga berisiko memicu kecelakaan pengguna jalan. Polisi yang berkoordinasi dengan pemerintah daerah telah keluarkan imbauan untuk tidak menggunakan senjata mainan di jalan raya. Dari video amatir terlihat aksi saling tembak menggunakan senjata mainan dilakukan sekelompok remaja di tengah jalan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dari hiburan, permainan kini berkembang menjadi aksi yang meresahkan lantaran dilakukan di jalan raya atau ruang publik yang mengganggu pengguna jalan. Fenomena ini bahkan mulai menyebar ke sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Polisi dan pemerintah daerah menyerukan agar tidak menggunakan senjata mainan berpeluru jeli di jalan raya karena mengganggu ketertiban dan juga pengguna jalan. Pencegahan preventif dilakukan polisi dengan menggelar patroli di sejumlah titik yang kerap digunakan lakukan aksi perang senjata mainan di jalanan. Kapolresta ini juga sudah berkoordinasi dengan masing-masing kepala daerah. Dan kepala daerah sudah membuat imbauan untuk tidak menggunakan senjata yang membahayakan. Kemudian juga tidak melakukan kegiatan di jalan yang bisa mengganggu pengguna jalan. Nah tentu kalau memang ada korbannya itu kan beda lagi. Kalau ada korban mungkin akan kita periksa. Apakah itu memang kesengajaannya atau kelalaiannya. Tapi yang jelas seluruh Kapolres sudah berkoordinasi dengan para kepala daerah masing-masing untuk memberikan himbauan tidak menggunakan senjata yang membahayakan orang lain. Dan kalau di lokasi ada terjadi peperangan begitu dan tema-tema jadi apa yang langkah dari polisi? Kita sudah melakukan patroli ya. Jadi semua Polres kemudian juga dari Polda kita melakukan patroli. Kalau memang itu ada indikasi itu maka akan segera kita bubarkan. Jadi kita mengambil tindakan pencegahan preemptif. Kami tutup Kompas Pagi edisi kali ini. Saya Eki Muzakir serta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap di layar Kompas TV untuk menyaksikan program kami selanjutnya dan sampai jumpa.